Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu, dosen pembimbing, metode dan teknik penyuluhan pertanian, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, perkenalkan nama saya Nur Ilham Putra dengan NIM 0441837711 dengan wilayah UPBJ 80 Makassar. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi solusi-solusi yang akan diberikan kepada petani atas setiap permasalahan dalam usaha agribisnis yang dimiliki, di mana merupakan bagian tugas 3 dari teknik, metode, dan penyuluhan pertanian yang merupakan keharusan tugas yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa agribisnis. Ya, baik, langsung saja. Slide pertama yaitu Judulnya saya mengambil yaitu pengembangan dan pemberian solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi petani pisang di Kelurahan Batang Mata yang merupakan eh, domisili tempat tinggal saya, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kelurahan Batang Mata, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada slide pertama yaitu tujuan materi penyuluhan atau pengembangan, di mana tujuan atau materi pengembangan tersebut merupakan pembelajaran kepada kami selaku mahasiswa tentang bagaimana caranya menciptakan suatu materi penyuluhan yang lebih ringan, efektif, dan lebih ringan dan menarik dalam bentuk PowerPoint, sehingga materi penyuluhan nantinya lebih menarik dan efisien. Selanjutnya, sasaran penyuluhan adalah kelompok tani wanita. Sasaran penyuluhan merupakan kelompok tani wanita Kelurahan Batang Mata. Latar belakang yakni adalah pada dasarnya penyuluhan pertanian merupakan suatu keharusan, di mana pada dasarnya suatu keharusan yang ada di masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar nantinya permasalahan yang dihadapi oleh petani mendapatkan solusi atas setiap permasalahan tersebut. Nah, permasalahan yang dihadapi, sehingga atas keadaan tersebut kami selaku mahasiswa menjadikan ajang atau kegiatan ini sebagai ajang pembelajaran yang sangat menarik karena akan mengembangkan skill kami dalam menyampaikan materi penyuluhan pertanian yang lebih modern, yaitu dalam bentuk PowerPoint. Manfaat seperti yang dibahas sebelumnya, mahasiswa akan memperoleh pengalaman bagaimana cara menyampaikan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk PowerPoint, di mana ini adalah metode dan teknik penyuluhan yang lebih modern. Waktu pelaksanaan ini diambil sejak pertama kali identifikasi permasalahan yang ada di petani hingga materi penyampaian selesai dilaksanakan, yaitu tepatnya tanggal 28 hingga 30 November 2025. Media yang digunakan itu ada buku BMP, metode dan teknik penyuluhan pertanian, merupakan acuan dalam penyusunan materi penyuluhan. Yang kedua itu kamera HP atau handphone, digunakan untuk mengambil foto dokumentasi atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh petani. Yang ketiga itu laptop adalah digunakan untuk mengedit atau menyusun materi dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan ya, saya singkat saja ya. Tahapannya itu diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh petani pada saat ini, yaitu adalah terjun langsung pada usaha agribisnis yang dimiliki oleh petani. Dan yang kedua, menyusun materi penyusunan dalam bentuk PowerPoint, di mana materinya adalah sebagai berikut.
pada dasarnya yang menjadi dasar dari permasalahan dari petani di sekitar tempat tinggal ya ada 3 permasalahan yang mendasar, yakni mereka menanam kurang ilmu tentang bagaimana pemilihan bibit yang baik, dan yang kedua adalah kurangnya perawatan setelah tanam hingga pasca panen, dan yang ketiga adalah kesalahan yang lain adalah membiarkan kesalahan yang lain adalah membiarkan sejumlah anakan pisang yang terlalu menumpuk dalam satu rumpun anakan pisang. Kemudian slide selanjutnya adalah pemaparan materi ataupun solusi. Dalam kesempatan ini singkat saja, dalam pemilihan bibit anakan pisang yang berkualitas baik akan berdampak langsung kepada indukan yang berkualitas baik, sehingga akan berdampak langsung kepada buah pisang yang dihasilkan. Dan yang kedua atau perlunya adanya melakukan perawatan mendasar seperti penyiraman air di musim kemarau dan pemberian pupuk organik. Ini akan berdampak pada ketersediaan nutrisi yang mencukupi kepada indukan pisang selama fase vegetatif. Terus ya, kemudian yang ketiga, hendaknya adanya pengurangan anakan pisang yang menumpuk terlalu banyak dalam satu rumpun pisang. Hal ini akan berdampak pada ada keadaan di mana saling tarik-menarik atau saling berebut makanan antar indukan dan anakan pisang yang berada dalam satu rumpun yang terlalu banyak. Kemudian slide terakhir adalah kesimpulan. Pada dasarnya, pembuatan materi penyuluhan ini ialah mengajarkan kepada kami selaku mahasiswa untuk mampu menyampaikan materi penyuluhan yang lebih kreatif dan menarik, di mana hal tersebut akan berdampak pada minat dan sasaran penyuluhan nantinya yang akan dihadapi. Dan yang terakhir, mungkin hanya cukup sekian pembahasan yang saya paparkan. Kurang lebih bisa dilihat di PowerPoint yang akan diupload di e-learning. Sekian dan terima kasih.